One, two, three, let's go! Hi! Welcome back to my channel with me again, Miss Benny. In this video, we are going to learn about new material for grade 9. Di video kali ini kita akan belajar materi baru untuk kelas 9. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, saya mau kasih lihat ke teman-teman semua, ada beberapa video nih yang pastinya teman-teman itu nggak asing. Kita saksikan terlebih dahulu. Bling mana nih suaranya? Sering banget kan lihat iklan ini? Yang sering dengerin Spotify pasti nggak asing sama suara-suara ini. Terus yang sering nonton TV pasti tahu deh iklan Sprite ini. Nah, udah tahu belum kita mau belajar apa, teman-teman semuanya? Iya, bener banget. Kita mau belajar yang namanya iklan, atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan advertisement. Di video kali ini kita akan membahas beberapa hal tentang advertisement, mulai dari definition, characteristic, type of advertisement, kemudian language feature-nya, latihan soalnya dan seperti apa kita akan kupas habis di video kali ini. So, let's get started. Okay, the first one is definition atau definisi. An advertisement is a text which aims to inform, persuade, and influence people to buy a product or use a service. Atau dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikannya seperti ini. Iklan adalah teks yang bertujuan untuk memberikan informasi. Sebenarnya tidak hanya memberikan informasi, tapi lebih ke mempengaruhi atau membujuk atau mengajak seseorang untuk membeli suatu produk atau barang atau bahkan menggunakan suatu jasa. Kan iklan banyak jenisnya nanti ya, ada yang barang, ada yang jasa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita itu biasanya menemukan iklan tuh di mana? Di mana Miss kita menemukan iklan? Where? Kita biasanya menemukan iklan itu ada di media massa atau mass media. Baik itu yang printed atau yang tercetak or electronic mass media atau yang secara elektronik. Biasanya terletak di magazine, newspaper, internet, television, radio. Sekarang bahkan ada yang lewat podcast atau lewat YouTube, endorse artis-artis atau selebgram itu juga termasuk iklan. Oke, next. Sekarang kita ke types of advertisement. Tipe-tipe atau jenis-jenis dari advertisement. Yang pertama ada product ads. Ads ini adalah kependekan dari advertisement. Gitu ya sobat, jangan bingung. Nah, di product advertisement itu ada apa aja? Ada foods, kemudian ada drinks, electronic, clothes, books, skincare, makeup, terus apa lagi ya, kayak handphone, laptop, dan lain sebagainya. Pokoknya berupa barang aja, itu namanya adalah product advertisement. Terus yang kedua ada service advertisement. Jasa ini guys, ini itu iklan jasa. Biasanya yang mengiklankan jasa itu apa aja sih? Ada hotel, ada tour and travel. Kemudian GoClean, kalau ada yang pakai Gojek pasti tahu deh, ada GoClean di sana, ada Go Massage yang pijat itu, terus ada salon, ada pet grooming dan lain sebagainya. Pokoknya kalau service advertisement yang diiklankan, yang ditawarkan, yang dipromosikan adalah jasa. Biasa bersih-bersih ada cleaning service, ya kan? Kayak gitu adalah service advertisement. Terus yang ketiga jenisnya adalah job vacancy atau lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan itu termasuk iklan loh guys. Nah, lowongan pekerjaan sekarang itu nggak cuma ada di koran doang. Sekarang itu banyak. Di Instagram kita bisa nemuin job vacancy. Nah, sekarang juga ada TikTok. TikTok itu juga bisa ada job vacancy. Di TikTok juga ada kan banyak iklan di sana. Biasanya yang ditawarkan di job vacancy itu apa sih? Ada teacher, translator, kemudian content creator, editor, driver, helper, dan lain sebagainya. Content creator itu pekerjaan yang sangat diminati sekarang sih, hampir semuanya itu kayak berlomba-lomba jadi content creator gitu sih nyebutnya. Ini adalah types of advertisement, jenis-jenis dari advertisement. Next, terus bentuknya itu seperti apa? How to advertise? Gimana sih iklannya itu, Miss? Nah, kalau iklannya itu banyak guys caranya. Ada yang pertama written advertisement. Berarti kalau written tuh diapain? Iya bener banget, ditulis. Bukan ditulis juga sih, bentuknya dia printed gitu guys. Ada tulisan-tulisannya, itu namanya written advertisement.
advertisement. Kemudian spoken advertisement. Spoken advertisement berarti ngiklannya itu sambil ngomong. Kalau beberapa dari teman-teman yang dengerin radio, itu sering banget ada iklan di radio. Terus juga kalau ada yang dengerin Spotify, playing musiknya pakai Spotify, itu banyak banget iklan di situ Spotify. Apalagi nggak premium kan banyak tuh. Oke, kemudian ada yang audio or audiovisual ads. Tadi yang suara doang ya guys, diiklankannya suara doang ya kayak tadi lewat Spotify, kemudian juga bisa lewat radio. Nah, juga audio visual ads. Kalau audio visual ads berarti ada gambar, ada suara. Namanya juga audio visual ya. Itu contohnya ada di televisi. Kalau sering-sering nonton TV itu pasti deh. Itu adalah advertisement yang audio visual. Juga kalau kita lihat YouTube. Kalau kita lihat YouTube itu guys, kan kadang ada iklannya tuh per 5 menit lah, per 7 menit ada iklannya. Itu adalah termasuk audio visual ads. Selanjutnya, Oke, selanjutnya adalah generic structure. Namanya teks itu pasti adalah generic structure-nya atau struktur umumnya. Kalau iklan itu struktur umumnya cuma ada dua. Yang pertama ada title, judul, kemudian ada explanation atau penjelasannya. Title itu isinya apa, Miss? Title itu berarti isinya topik dari iklan tersebut. Apa yang diiklankan? Itu adalah title. Kalau iklan baju ya berarti judulnya bajunya. Kemudian explanation itu berisi tentang informasi dari iklan tersebut. Isinya itu iklan ini apa sih kayak gitu. Itu adalah generic structure. Next, contohnya nih. Ada per genix resveratrol max strength. Ini adalah title guys, judulnya nih. Judulnya ini. Nih judulnya tuh ini. Terus explanation-nya di sini. Tentang apa sih iklan ini? Nah, support immune system. Berarti ini suplemen, mungkin juga bisa disebut sebagai vitamin yang berfungsi untuk support sistem imun kita. Nah, kemudian juga apa lagi nih? Help support cardiovascular health. Kemudian anti-aging antioxidant. Ini juga bisa digunakan untuk anti-aging. Pokoknya guys, generic structure-nya harus ada title-nya, kemudian explanation-nya seperti apa. Oke, next. Sekarang kita ke language switcher. Seger ya. Di sini ada boba milk tea. Nah, language switcher-nya guys, yang pertama menggunakan simple present tense. Ya iyalah, kita kan nggak mungkin iklanin sesuatu yang udah berlalu dan tidak bisa digunakan lagi. Itu nggak berlaku. Di iklan cuma berlakunya adalah simple present tense, berarti memberikan informasi dan sesuatu yang penting gitu. Penyampaiannya tuh harus seolah-olah itu penting gitu. Padahal iklan itu kebanyakan kan kayak persuasi ya, dia membujuk gitu. Yang baik-baiknya dikelihatin. Itu adalah iklan. Nih, persuasif. Contohnya gini, ini misalkan iklan skincare guys, yang bisa bikin muka itu jadi moist gitu, lembab gitu. Kata-katanya kayak gini, your face will moist only in a few minutes. Wajahmu itu bakal moist dalam hitungan menit. Widih, asik ya. Itu skincare apa sulap? Anyways, Wijen, udah kayak pamungkas saya ini. Terus ada menggunakan positive word. Maksudnya itu positive word bukan kata-kata positif itu bukan. Maksudnya gini, kata-kata itu harus menarik, harus ya berkonotasi itu positif, nggak boleh negatif. Misalkan kayak fast, kemudian best, yummy. Kalau fast kan, oh cepat nih, barangnya cepat atau mesinnya cepat. Best, kualitas terbaik, yummy, makanannya enak kayak gitu. Itu harus mengandung itu guys kalau iklan itu. Terus sekarang menggunakan imperative sentence, menggunakan kalimat perintah atau ya benar kalimat perintah. Contohnya gini, iklannya adalah tentang tas yang limited edition. Pasti nanti di belakangnya ada tulisan Creative Fast, dapatkan segera, kayak gitu-gitu. Pokoknya kayak merintah gitu intinya itu. Kemudian ada connotation, makna konotasi. Berarti dia misalkan gini, iklannya tentang sofa. Nah, yang ditawarkan itu bukan serta-merta sofanya doang, tapi kayak menawarkan kenyamanan, kayak gitu-gitu. Itu adalah connotation. Ini adalah seputar tentang language feature. Nah, kira-kira kalau milk tea kayak gini tuh apa yang ditawarkan? Berarti rasanya bisa, kemudian kayak
ya milk tea ya rasa ya. Kemudian kesegaran, it's so fresh, it will freshen your day, kayak gitu-gitu. Bobanya kenyal, enak, nggak kayak cilok yang atus ya gitu. Atus guys, bahasa saya bahasa Jawa, sorry everyone. Oke, next. Nah, kita sekarang ke contoh-contoh dari iklan. Ini adalah beberapa contoh iklan untuk produk atau barang. Nih, contohnya yang pertama iklan SK2. SK2 itu apa sih? Skincare guys. Kalau nggak tahu SK2 itu apa? Sorry, pasti teman-teman semuanya tahu SK2 itu apa. SK2 itu iklan. Skincare ya. Ini nih, judulnya kan SK2. Ini explanationnya. Change your skin's destiny now and for the next 10, 20, and 30 years. Kemudian ini iklan makanan nih, ice cream, chillin ice cream. Enggak guys, ini dari McD. Kemudian ada tas dari Door, ya kan? Yang iklan Jisoo. Kemudian ada HP nih, HP Samsung Special Edition Blackpink. Kemudian ada parfum yang iklan Park Seo-joon. Ini adalah beberapa contoh dari iklan produk. Biasanya guys, kalau produk itu sudah terlampaui terkenal atau sudah banyak yang digunakan, dia tidak perlu menyebutkan kayak explanation-nya itu apa, penjelasannya seperti apa, tapi cukup kayak gini aja, ini sudah bisa mencerminkan kalau dia itu wangi, banyak diminati dan sebagainya, begitu. Nah, selanjutnya adalah contoh dari example of service ads atau iklan tentang service tadi atau jasa. Ini tukang listrik nih, tukang listrik. Judulnya Presidential Electrician. Terus ini di sini ada explanation-nya. Terus di sini ada tour and travel. Berarti ini jasa kayak tour travel guys, kayak gitu. Terus ini cleaning service, jelas banget yang butuh jasa-jasa bersih-bersih, ini bisa pakai ini. Kemudian ini ada hotel. Nah, next adalah example of job vacancy ads. Contoh dari iklan lowongan pekerjaan. Jelas banget nih ya, job vacancy, the title. Terus bawah-bawahnya ini, we are hiring copy manager, we're sales girls. Kayak gini-gini adalah explanation-nya. Ini juga sama, ini juga sama. Yang penting iklan itu menarik, kemudian tidak terlalu bertele-tele, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang. Itu ciri-ciri dari iklan. Nah, sekarang adalah contoh soalnya. Biasanya di kelas 9 itu ada nih, nanti pas ujian sekolah atau latihan soal yang lainnya ada contoh soal seperti ini. Ini iklannya seperti ini. Judulnya ini guys, Fantastic Birkin, ya kan? Ini berarti seputar tentang banyak, ada stationery, fashion, household appliances, dan lain sebagainya. Ini adalah explanation-nya. Contoh soalnya biasanya yang sering muncul itu apa, Miss? Contoh soalnya kayak gini. Kalau soal tentang iklan berarti isinya adalah informasi mengenai iklan tersebut. Jadi harus diperhatikan soalnya apa, diperhatikan soalnya nanti itu berisi apa, kemudian dicarikan, dicocokkan informasinya di sini tuh ada apa enggak. Contohnya nomor 1, what items are sold with 20% off? Item apa yang dijual dengan diskon 20%? Cari nih, langsung cari yang 20% tuh yang mana? Oh ini. Oke, household appliances. Di sini ada. Berarti jawabannya household appliances. Lagi, how long does the offer last? Penawaran ini berapa lama nih? Dari 1 Juli sampai 5 Agustus. Dihitung itu berapa lama, berapa hari? Jawabannya adalah 36 hari. Nah, ini juga pasti ada di sini. Yang terakhir adalah ini. What is the purpose of the text? Tujuan dari teks ini tuh apa? To let readers know about the discount. Tujuannya adalah untuk memberitahu atau menginformasikan kepada pelanggan, pembaca tentang diskon yang sedang diadakan di sini. Ingat guys, pokoknya kalau iklan itu ada kata-kata to persuade, terus to inform, kayak gitu-gitu. Membujuk, to influence itu juga bisa. Well, that's all about advertisement today. Thank you for your attention. See you on the next video. Bye-bye.